Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah sorry misalnya kalau update-nya ini agak malam gitu ya, karena memang tadi kerjaan padat bener, heran juga. Ya beginilah kalau gua buat channel itu dulu awal-awal buat channel juga sering banget kayak curcol gitu, curhat colongan. Bukan apa-apa sih, tujuannya biar semangat aja waktu cerita. Karena vibes-nya itu jadi kayak lagi cerita langsung gitu. Dan semoga semangatnya ini nanti masih tetap kuat menyala sampai akhir ya. Supaya nanti seru mendengarkannya. Kalau kata anak-anak TikTok mah menyala abangku. Lanjut, di part kemarin diceritakan kalau Fang Yuan itu akhirnya bisa melewati bencana kesengsaraan. Yang mana itu artinya Fang Yuan punya pijakan untuk melangkah lebih lanjut di tanah yang diberkati. Karena kalau misalnya Fang Yuan tidak berhasil melewati bencana kesengsaraan itu, otomatis Fang Yuan akan menjadi sasaran empuk dari orang-orang yang ada di luar tanah yang diberkati. Pasti Fang Yuan akan diserang. Tetapi karena Fang Yuan berhasil melewatinya, maka Fang Yuan masih bisa bernafas dengan lega. Meskipun ada banyak pengorbanan yang harus dilewati oleh Fang Yuan. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan sekarang di part 80. Langsung aja masuk ke ceritanya. Setelah Fang Yuan berhasil mengatasi bencana dunia ke-6 atau bencana kesengsaraan ke-6, Fang Yuan keluar dari istana Danghun untuk melihat kondisi di luar istana. Pemandangan di sekitar Gunung Danghun benar-benar terlihat menyedihkan. Tercium bau darah yang sangat menyengat, serta bau bangkai dari rubah ataupun kepiting yang kini sudah bercampur aduk menjadi satu. Tuhan, kita sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Kita kehilangan 666 km persegi tanah kita. Dan esensi abadi anggur hijau kini hanya tersisa 68 butir saja. Tidak hanya itu, pasukan rubah yang awalnya berjumlah 4.700.000 kini hanya tersisa 310.000. Belum lagi kita juga kehilangan sekitar 700.000 guwon. Kata roh tanah yang kemudian melaporkan situasi yang ada di sana. Tampak dia juga menangis karena sedih. Bagaimanapun roh tanah memang adalah empunya dari tanah yang diberkati itu. Jadi kehilangan begitu banyak hal itu membuatnya merasa sedih. Meskipun Fang Yuan menyadari besar sekali kerugiannya kali ini, tapi Fang Yuan tidak terlihat sedih sedikit pun. Karena bagi Fang Yuan, berhasil mengatasi bencana kesengsaraan itu adalah sebuah kesuksesan besar. Bahkan jika itu artinya dia harus mengorbankan banyak hal. Lalu Fang Yuan berkata, "Berhentilah menangis. Sekarang tanah yang diberkati ini sudah aman dan Gunung Danghun juga tidak runtuh. Meski kita kehilangan banyak wilayah, tapi sumber daya yang kita miliki masih sangat cukup untuk memperbaiki kerusakannya. Lihatlah, tidak lama lagi Gunung Danghun akan dipenuhi oleh batu nyali, dan kita juga masih bisa mengendalikan para rockman. Yang terpenting sekarang, bayangan petir pesona biru itu sudah berhasil kita singkirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tanah ini akan berkembang lagi." Mendengar itu, roh tanah pun mengusap air matanya dan berkata dengan gembira, "Apa yang Tuan katakan memang benar." Sekarang pemikiran dari roh tanah jauh lebih jernih. Dia bisa mensyukuri segala situasi yang ada. Setelah itu, Fang Yuan kemudian berkata lagi, "Roh tanah, bersihkanlah tempat ini dan jagalah tubuh kepiting rawa itu dengan baik. Aku akan pergi beristirahat dulu," kata Fang Yuan yang kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mengendalikan jutaan rubah itu sangat mempengaruhi jiwa dan juga pikiran dari Fang Yuan.
Karena itu, sekarang dia pun merasa sangat kelelahan. Mendengar itu, roh tanah pun mengerti dan segera mengikuti semua instruksi dari Fang Yuan. Apalagi setelah melihat mayat kepiting rawa itu, roh tanah pun menjadi jauh lebih bersemangat. Lantaran setiap bagian tubuh dari binatang buas memang adalah harta karun yang sangat berharga dan juga merupakan bahan penyempurnaan guom yang sangat bagus. Artinya, itu bisa dijual dengan mahal. Di sisi lain, kini Fang Yuan sudah tertidur lelap. Dan tidak terasa, 3 hari pun berlalu sampai akhirnya Fang Yuan bangun. Kini istirahatnya sudah cukup, dan dia pun merasa jauh lebih segar. Fang Yuan kemudian berkata, "Roh tanah, kemarilah." Lalu dengan segera roh tanah pun datang menghampiri Fang Yuan, dan dia berkata, "Tuan, aku sudah membongkar tubuh kepiting rawa itu, dan kita bisa menjualnya dengan harga yang mahal." "Oh iya Tuan, selain kepiting itu, aku juga menemukan 3 buah surat, dan semuanya berasal dari dunia luar. Sepertinya mereka masuk saat bayangan petir pesona biru membuat banyak lubang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia luar." Mendengar itu, Fang Yuan pun segera mengamati ketiga gu yang diberikan oleh roh tanah. Ketiga gu itu adalah guom jalur huruf, yang mana itu bisa menyampaikan pesan seperti surat. Maka tidak heran kalau roh tanah menyebutnya sebagai surat. Salah satu dari ketiganya berbentuk seperti bangau kertas. Gu itu disebut dengan nama gu bangau kertas simbol petir peringkat 3. Lalu yang kedua adalah gu burung hijau peringkat 5. Jelas kita tahu ini dari siapa. Dan yang terakhir adalah gu pedang terbang peringkat 3. Kini Fang Yuan melirik burung hijau yang kemudian segera berubah menjadi sebuah surat. Surat itu dikirimkan tidak lain tidak bukan oleh Gu Immortal Feng Jiuge, ayah dari Feng Jinhuang. Feng Jiuge mengatakan kekaguman dan pujian pada Fang Yuan karena dia sudah menjadi pewaris dari tanah yang diberkati ini. Tapi setelah semua pujian itu, Feng Jiuge mengatakan tujuan yang sebenarnya. Dia sudah mengatur pertarungan antara Fang Yuan dengan putrinya Feng Jinhuang. Lantaran sekarang Feng Jinhuang itu benar-benar terpuruk setelah kalah dari Fang Yuan. Dan dia kemudian berkultivasi dengan sangat rajin untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Karena itu sebagai ayah, Feng Jiuge ingin membantu putrinya Feng Jinhuang untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Feng Jiuge ingin supaya kali ini Fang Yuan bertarung secara adil dan jujur dengan Feng Jinhuang. Dan di bagian akhir surat itu, Fang Yuan tampak mengernyitkan dahinya lantaran Feng Jiuge mengatakan kalau pertarungan ini akan mempertaruhkan kejayaan dari rumah afinitas roh dengan sekte Bangau Abadi. Fang Yuan berpikir, memangnya apa hubungannya dengan dirinya? Dia tidak ada hubungan dengan rumah afinitas roh, apalagi sekte Bangau Abadi. Cih, bahkan jika kau ingin bertarung pun, aku tidak punya alasan untuk menerima tantanganmu, kata Fang Yuan dengan ekspresi jijik. Lagi pula memang, bagi Fang Yuan saat ini, dia itu tidak punya waktu untuk bermain-main dan harus fokus pada kultivasinya. Bahkan, kalau Feng Jiuge memaksanya pun, dia tahu bahwa orang tua itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Apalagi, tidak lama dari sekarang, Feng Jiuge akan dipanggil oleh Immortal yang lebih tinggi. Jadi, oleh karena semua itu, Fang Yuan tidak perlu repot-repot memikirkan tentang tantangan ini. Namun, Fang Yuan masih tampak berpikir.
Kenapa? Di dalam surat ini Feng Jiuge mengira kalau aku adalah murid dari Sekte Bangau Abadi. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Fang Yuan pun tampak bertanya-tanya. Fang Yuan tidak mendapatkan jawaban setelah beberapa saat. Jadi kemudian dia mengambil surat yang kedua, yaitu Gu Pedang Terbang. Namun di dalam surat itu rupa-rupanya tidak ada hal yang penting. Semua yang ada di dalamnya hanya berisi makian dan juga ejekan. Ada juga ancaman yang tidak bermutu. Terlebih ancaman itu juga menyudutkan Sekte Bangau Abadi. Hal ini tentu membuat Fang Yuan semakin bingung. Fang Yuan kemudian membaca surat itu sampai akhir. Lalu di bagian akhir kalimatnya Fang Yuan pun tertawa. Oh, pantas saja. Ternyata ini adalah surat dari si bajingan Jian Yinseng. Hah, bodoh. Jian Yinseng itu adalah salah satu Master Gu Immortal Jarul Iblis di Gunung Tianti, yang mana dia menekuni jalur metal. Kepribadiannya sangat buruk, dan dia adalah pengecut yang sejati. Dia juga sangat licik serta kejam. Adapun alasan kenapa Jian Yinseng menantang Fang Yuan, semua itu karena ketidakberuntungannya sendiri. Sebelumnya, Jian Yinseng memang ada di wilayah Gunung Tianti, di mana dia bersembunyi dari dunia luar tentunya. Lalu saat Fang Yuan memerintahkan roh tanah untuk memotong wilayah utara, batas antara tanah yang diberkati dengan dunia luar pun akhirnya terlepas. Jian Yinseng yang kebetulan ada di sana dan melihat itu menjadi sangat kegirangan dan berniat untuk menguasai tanah itu. Tapi malang, saat Jian Yinseng datang di tempat itu, dia kemudian malah bertemu dengan bayangan petir pesona biru yang pada akhirnya membuat Jian Yinseng terpaksa mundur karena terluka. Sejak itu, Jian Yinseng pun mengutuk Fang Yuan dan menjadi sangat benci padanya. Ini setelah membaca surat itu, Fang Yuan pun tertawa. Bajingan itu memang sungguh sial. Aku bahkan sampai merasa iba padanya kali ini. Tapi kenapa juga dia berpikir kalau aku adalah murid dari Sekte Bangau Abadi? Dua surat ini sungguh aneh. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sini, kata Fang Yuan yang kemudian melirik surat yang ketiga. Gu Bangau Kertas simbol petir. Sepertinya aku akan mendapatkan jawabannya di sini. Fang Yuan mulai membaca surat itu dan menemukan beberapa hal yang kemudian membuatnya terkejut. Apa? Jadi Fang Zeng masih hidup? Fang Yuan melanjutkan membaca surat itu sampai selesai. Oh, jadi begitu. He Feng Yang dari Sekte Bangau Abadi memang sangat cerdas. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan pesaingnya. Tapi dia juga sangat meremehkanku. Mengapa aku harus bergabung dengan Sekte Bangau Abadi? Aku tidak punya alasan untuk melakukannya. Tapi bukan berarti aku akan mengabaikannya begitu saja. Karena dari surat ini, aku bisa mendapatkan apa yang kubutuhkan saat ini. Fang Yuan pun kini terlihat menyeringai. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Fang Yuan mengambil keputusan. Lalu dia memanggil roh tanah dan berkata, "Pergilah dan buka sedikit tanah yang diberkati ini. Biarkan seorang masterku yang mirip denganku masuk ke dalam tanah yang diberkati ini." Setelah mendengar itu, roh tanah pun segera bergegas pergi. Di sisi lain, kini para murid elit dari Sekte Bangau Abadi semuanya berdiri di depan Gunung Tianti. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Bukankah Fang Yuan ini sungguh tidak tahu diri? Kata salah seorang murid elit yang tampak kesal. Tenanglah.
Dia adalah pemilik dari tanah yang diberkati ini. Dia juga adalah saudara kembar dari Guyue Fangzheng. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan dia berhasil mengalahkan Fen Jinghuang, Xiao Xixin, Yin Shengji, dan juga yang lain. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, kata salah seorang murid elit yang lain. Memangnya kenapa? Jika aku punya dukungan dari Tetua Agung dan juga memiliki Gu Perjalanan Abadi, aku juga pasti akan memenangkan tanah yang diberkati ini. Tapi para tetua klan kita benar-benar pintar. Mereka dengan sengaja menggunakan Fang Zheng untuk menarik perhatian dari semua orang, lalu diam-diam menggunakan kartu truf yang sebenarnya adalah Fang Yuan. Kata yang lain yang menjabarkan apa yang sudah dia dengar belakangan ini. Memang, untuk mewujudkan hal ini dan mengakui Fang Yuan adalah bagian dari sekte Bangau Abadi, para tetua bahkan harus menipu para murid elit mereka. Dan selama 3 bulan ini, kasus Fang Yuan yang berhasil merebut warisan tanah yang diberkati sudah menjadi topik yang hangat dan diperbincangkan oleh banyak orang. Sedangkan di sisi lain, kini Fang Zheng berdiri di depan semua para murid elit dan dia bisa mendengar semua pembicaraan itu. Mendengar ini tentu membuat tatapan Fang Zheng menjadi semakin meredup dan dia menatap Gunung Tianti dengan tatapan kosong, seperti orang yang sudah tidak punya harapan. Setelah perebutan warisan tanah yang diberkati itu berakhir, Fang Zheng menjalani hari-harinya bagaikan seorang mayat hidup. Bagaimanapun, Fang Zheng sangat terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan kalau Fang Yuan, kakaknya, tiba-tiba muncul dan mewarisi warisan dari tanah yang diberkati ini. Pada dasarnya, Fang Zheng memiliki kebencian yang sangat dalam pada Fang Yuan, dan dia sangat ingin membalaskan dendam padanya. Hal ini membuat Fang Zheng terus bertahan, dan dia selalu semangat untuk berkultivasi supaya bisa membalaskan dendam pada kakaknya. Tapi kali ini, sekali lagi kakaknya satu langkah di depannya. Ini benar-benar memberikan pukulan yang hebat pada Fang Zheng. Jujur, dia tidak punya harapan lagi untuk bisa melawan Fang Yuan. Dan dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Terlebih, dengan semua berita bohong yang ia dengar ini, dia harus tutup mulut untuk tidak memberikan keterangan apapun. Bahkan jika dia tahu kalau semua itu adalah berita bohong. Kini di dalam keterpurukannya, Fang Zheng berkata dalam hati, apakah aku Guyue Fangzheng memang ditakdirkan untuk selalu hidup di bawah bayang-bayang kakakku? Apakah aku tidak akan pernah bisa melampauinya? Tampak kesedihan dari kata-kata Fang Zheng. Jika biasanya setiap kali Fang Zheng memikirkan tentang Fang Yuan, itu membuatnya semakin bersemangat, tapi kali ini berbeda. Dia semakin terpuruk. Sekarang tanah yang diberkati itu berada di dalam kendali penuh Fang Yuan. Hal itu pula membuat sekte Bangau Abadi berinisiatif untuk menyatakan Fang Yuan sebagai murid dari sekte Bangau Abadi. Bahkan jika Fang Yuan menyerahkan tanah yang diberkati itu, Fang Yuan bisa langsung menjadi tetua dari sekte Bangau Abadi. Itu adalah sebuah kartu emas yang tidak mungkin didapatkan oleh siapapun. Ini sungguh tidak adil, kata Fang Zheng. Sejak aku bergabung dengan sekte Bangau Abadi, aku memulai semuanya dari nol. Membangun reputasi dari murid luar. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun dan terus berusaha keras, akhirnya aku diakui sebagai murid internal. Lalu, seiring berjalannya waktu, aku pun berhasil menyelesaikan ujian dan menjadi murid elit. Sedangkan kakakku Fang Yuan, dia hanya perlu mengatakan beberapa kata
dan dia bisa langsung menjadi tetua sekte. Ini benar-benar konyol. Hati Fang Zeng benar-benar terasa sakit saat memikirkan semua itu. Jika Fang Yuan pada akhirnya menjadi tetua klan dari sekte Bangau Abadi, maka itu artinya setiap kali Fang Zeng bertemu dengan Fang Yuan, dia harus selalu memberikan hormat pada Fang Yuan. Tentu, memberikan hormat pada musuh yang selama ini ingin ia kalahkan akan menjadi tekanan yang sangat sulit bagi siapapun. Guru, apakah semua usahaku dan kerja kerasku selama ini akan sia-sia? Tanya Fang Zeng pada Tian He di dalam batinnya. Menyadari keraguan-raguan dari Fang Zeng, dengan cepat Tian He menghiburnya. Fang Zeng, kau harus menyesuaikan pola pikirmu. Sekte Bangau Abadi sudah melakukan banyak hal demi mendapatkan warisan ini. Sehingga saat ini, kita harus melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Dan untuk sementara, kita harus mengesampingkan dulu dendam pribadi kita. Fang Zeng, kau tidak boleh melupakan kalau sekte Bangau Abadi sudah merawatmu selama ini. Dan sekarang, sekte sedang membutuhkan bantuanmu. Apakah kau akan diam saja? Kata-kata Tian He kali ini sungguh bijak. Dia memenuhi perannya sebagai seorang guru. Padahal sebenarnya, bagi Tian He ini juga sesuatu yang tidak adil. Dia sangat kesal dan marah. Lantaran sebenarnya dia sangat ingin untuk menangkap Fang Yuan. Bahkan alasan utama dia membawa Fang Zeng ke benua tengah dan menjadi murid dari sekte Bangau Abadi itu adalah untuk menangkap Fang Yuan di masa depan. Tapi kali ini Fang Yuan justru mendapatkan kehormatan untuk menjadi tetua dari sekte Bangau Abadi. Jelas itu sangat sulit untuk diterima. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tanya Fang Zeng. Lalu dia melanjutkan kata-katanya. Ini adalah tanah yang diberkati. Selain itu, Fang Yuan memiliki gu tengkorak darah dan gu perjalanan abadi. Dia memiliki gu yang sangat hebat. Bagaimana mungkin sekelompok murid elit biasa dibandingkan dengannya? Aku kalah telak, kata Fang Zeng. Mendengar itu, Tian He seolah-olah bisa merasakan langsung kesedihan yang dirasakan oleh Fang Zeng. Muridku yang baik, kau harus bisa mengendalikan niatmu dan membalaskan dendammu pada saat yang tepat. Kau harus bisa mengendalikan niatmu untuk balas dendam. Hanya sedikit kesabaran tidak akan merusak rencana yang sudah kita buat selama ini. Justru, jadikanlah ini sebagai tujuan baru untukmu. Setelah kau bertemu dengan Fang Yuan, kau harus bisa mengendalikan dirimu dan tidak boleh langsung menyerangnya. Bagaimanapun juga, di dalam tanah yang diberkati, kau bukanlah lawan yang sebanding dengannya. Kata Tian He sambil mencoba untuk menyadarkan Fang Zeng. Bagaimanapun Tian He harus membuat Fang Zeng mengikutinya. Karena kalau tidak itu akan berbahaya untuk sekte Bangau Abadi sendiri. Lalu sesaat kemudian, Tian He mengingat apa yang sudah diperintahkan oleh He Feng Yang padanya. Saat itu He Feng Yang berkata, kalau dia tahu persoalan di antara kedua saudara kembar ini. Saat itu He Feng Yang berkata, jika dia tahu persoalan di antara kedua saudara kembar ini. Tapi jika situasi kurang mendukung, bahkan He Feng Yang tidak akan segan untuk mengorbankan Fang Zeng. Setelah itu, Tian He segera mengabaikan pikirannya dan kembali berkata, Fang Zeng, kau tidak perlu terlalu memikirkan ini.
Di dalam sana Fang Yuan mungkin tidak sebahagia yang kita bayangkan, karena di sana dia harus menghadapi bencana kesengsaraan. Kau tidak bisa membayangkan betapa besar dan mengerikannya bencana itu. Bahkan meski Fang Yuan memiliki Ku Immortal di tangannya, tapi dia tetaplah manusia fana. Jika saat itu tiba, tanah yang diberkati akan penuh dengan kerusakan dan Fang Yuan juga akan mengalami kerugian yang besar. Kau masih punya peluang besar untuk merebutnya. Mendengar perkataan Tian He, perasaan Fang Zheng menjadi jauh lebih tenang. Dan setelah itu, secara tiba-tiba, sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari langit dan kemudian menyinari tubuh Fang Zheng. Lalu dalam sekejap, Fang Zheng menghilang dari Gunung Tianti. Dia langsung diteleportasikan menuju tanah yang diberkati. Sementara itu, Fang Zheng kini merasakan sekelilingnya berubah total. Saat ini, dia sedang berdiri di depan sebuah padang rumput. Tunggu, aku sudah memasuki tanah yang diberkati, pikir Fang Zheng sambil merasakan sensasi yang pernah dia rasakan sebelumnya. Karena saat ini, semua gu yang dia miliki pun sudah tersegel. Lalu tidak lama kemudian, sebuah asap muncul dan dari sana terlihat sebuah bayangan yang tidak asing untuk dirinya. Orang itu tidak lain adalah Fang Yuan, yang mana kini dia sedang duduk dengan santai di atas kursi singgasananya. Oh, adikku yang lucu, tak kusangka aku akan bertemu denganmu di benua tengah, kata Fang Yuan. Mendengar suara yang begitu familiar ini membuat tubuh Fang Zheng sampai bergidik. Tapi di sisi lain, melihat sosok Fang Yuan, dia benar-benar menjadi marah. Tanpa pikir panjang, Fang Zheng langsung melompat dan menyerang bayangan Fang Yuan. Namun sayang, bayangan itu hanya terbentuk dari kumpulan asap yang merupakan kemampuan dari roh tanah. Jadi, meski Fang Zheng menyerangnya, itu tidak akan memberikan damage apapun pada Fang Yuan. Malahan, setelah Fang Zheng melewati bayangan itu, kini asap mulai berkumpul dan membentuk bayangan Fang Yuan yang baru. Fang Yuan, apa kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertemu denganku secara langsung? Dasar pengecut, kau sungguh pengkhianat yang tidak tahu malu. Padahal hingga akhir hidupnya, pemimpin klan Guyue mempertaruhkan nyawanya untuk dirimu. Tapi semua tindakanmu sungguh kejam. Apa kau masih bisa disebut manusia? Bagaimana mungkin kau bisa melakukan semua hal keji itu? Teriak Fang Zheng yang kini amarahnya tidak bisa dibendung lagi. Mendengar itu, Fang Yuan pun justru tertawa. Adikku yang kecil, ternyata kau tetap saja bodoh seperti dulu. Terlepas dari apakah aku melakukan sesuatu pada mereka atau tidak, pada akhirnya mereka semua akan mati. Kalau memang begitu, kenapa aku tidak boleh tetap hidup? Jika bukan karena serangan balikku, apakah menurutmu kau akan memiliki kesempatan untuk dibawa ke benua tengah? Harusnya kau sadar bahwa sebenarnya akulah penyelamat hidupmu, kata Fang Yuan. Sialan, kau sungguh tidak tahu malu. Bisa-bisanya kau memutarbalikkan semua fakta itu dengan mudahnya, kata Fang Zheng yang sangat marah. Tapi memang benar, dulu Ani juga pernah bilang, kalau bukan karena Fang Yuan, seharusnya Fang Zheng itu mati. Di kehidupan pertama Fang Yuan pun Fang Zheng mati bersama dengan semua orang di Gunung Qingmao, termasuk juga Bai Ning. Artinya,
karena Fang Yuan, Bai Ning, dan Fang Zheng itu masih bisa bernafas sekarang. Kini Fang Yuan kembali tertawa. "Oh Fang Zheng adikku, kau sungguh mengecewakan. Sudah berapa tahun berlalu dan kau masih belum berkembang sedikit pun. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, tapi tanpa kau sadari, kau tidak lebih dari sebuah pion yang mudah dikendalikan." Baiklah, mari kalau begitu kita abaikan semua itu saja. Kita bicarakan tujuan sebenarnya aku membawamu kemari. Aku sudah membaca surat dari sekte Bangau Abadimu. Tidak perlu repot-repot membuat perjanjian konyol. Apalagi mengatakan kalau aku bisa diangkat menjadi tetua sekte. Aku tidak perlu. Jadi tidak perlu buang-buang waktu. Cukup katakan padaku apa yang diinginkan oleh sektemu. Mendengar itu, Fang Zheng menarik nafas dalam-dalam. Niat membunuhnya pun kini berusaha ia tekan. Saat ini Fang Zheng kembali ingat pesan dari gurunya, bahwa memang tujuan dia datang ke sini adalah sebagai perwakilan dari sekte Bangau Abadi. Lalu setelahnya, Fang Zheng kemudian menata diri dan berkata, "Sebenarnya sekte Bangau Abadi tidak tertarik dengan Guwom yang ada di dalam tanah yang diberkati ini. Sesungguhnya, yang sekte inginkan hanyalah mengirimkan beberapa murid untuk masuk ke dalam tanah ini. Dan kau membawa mereka ke Gunung Danghun. Hanya itu saja." Hanya dengan itu, sejujurnya aku masih meragukan ketulusan dari sekte Bangau Abadi. Kalau begitu sekarang giliranku. Yang aku inginkan sekarang adalah, aku ingin kalian mempersiapkan apa yang kukatakan dan menyerahkan padaku secepatnya. Aku tidak punya cukup Primeval Stone. Tapi di sisi lain aku memiliki jasad kepiting rawa untuk ditukar. Detailnya akan kutuliskan di dalam surat ini. Sekarang, kau kembalilah dan pertimbangkan semuanya. Setelah Fang Yuan selesai bicara, sebuah sambaran petir menyambar Fang Zheng. Dan itu adalah Gu Bangau Kertas simbol petir. Rupanya dalam sekejap Fang Yuan sudah menyempurnakan Gu itu. Dan Gu itu sudah menjadi milik Fang Yuan, sehingga dia bisa menggunakannya dengan sesuka hati. Apa yang diberikan Fang Yuan itu berisikan tentang Guwom dan juga bahan-bahan lain yang diinginkan oleh Fang Yuan. Semua pertukaran dan juga transaksi ada di dalam surat itu. Tapi saat Fang Zheng ingin bicara lagi, tiba-tiba pemandangan di depannya sudah berubah dan Fang Zheng kini sudah dipindahkan keluar dari tanah yang diberkati. Fang Zheng hanya bisa menghela nafas dan setelah itu meninggalkan tanah yang diberkati. Lalu dia kemudian segera pergi menuju tempat He Feng Yang. Sedangkan di sisi lain, Fang Yuan tidak sesantai itu. Dia segera memerintah pada roh tanah. Cepat periksa sekeliling, apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Siapa tahu dia meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi bahaya. Roh tanah pun mengerti dan segera melaksanakan perintah dari Fang Yuan. Bagaimanapun, alasan sebenarnya Fang Yuan tidak menemui Fang Zheng secara langsung itu karena dia tidak tahu apa yang mungkin disembunyikan oleh sekte Bangau Abadi. Kalau misalnya Fang Zheng tiba-tiba membawa Gu Immortal, itu jelas justru akan memperkeruh suasana dan akan membahayakan Fang Yuan sendiri. Karena itu Fang Yuan selalu bersikap dengan hati-hati. Meski untungnya, setelah pemeriksaan dari roh tanah, kekhawatiran Fang Yuan itu tidak terbukti sama sekali dan roh tanah tidak menemukan kejanggalan sedikit pun. Sehingga pada akhirnya Fang Yuan bisa bernafas dengan lebih tenang. Setelah bencana kesengsaraan ini, apakah situasi selanjutnya akan lebih baik? Aku tidak tahu. Tapi setelah sekte Bangau Abadi menyadari kalau mereka tidak bisa menangkapku dengan mudah,
pada akhirnya bersikap kuat hanya akan menghancurkan segalanya. Saat itu tiba, Sekte Bangau Abadi akan datang dan melakukan negosiasi denganku. Bahkan jika orang luar menyadari pertemuan kami pun, tidak akan ada rumor yang mengatakan kalau mereka terlibat oleh masterku Jalan Iblis. Karena Sekte Bangau Abadi sudah mengakuiku sebagai salah satu anggota sekte mereka. Sungguh itu adalah keputusan yang sangat cerdas, pikir Fang Yuan. Akan tetapi, Fang Yuan sebenarnya tidak mempermasalahkan pengakuan dari Sekte Bangau Abadi yang secara sepihak itu. Di balik rumor yang beredar, Fang Yuan tetaplah Fang Yuan. Dia tetaplah seorang Master Gu Jalur Iblis yang bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Namun di sisi yang lain, Fang Yuan bisa memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan beberapa transaksi dengan Sekte Bangau Abadi untuk mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan. Kini, Fang Yuan kembali memikirkan sosok Fang Zeng. Jika Fang Yuan membunuh Fang Zeng saat itu, lalu kemudian menggunakan Gu Tengkorak Darah, itu memang akan meningkatkan kualitas dari apertur miliknya. Tapi, jika Fang Yuan sampai membunuh Fang Zeng, maka itu akan memancing amarah dari Sekte Bangau Abadi. Dengan membunuh saudaranya sendiri, tindakan Fang Yuan bisa diartikan sebagai sebuah pengkhianatan. Dan otomatis, sekte lain tidak akan lagi tinggal diam. Mereka semua bisa menyerang Fang Yuan dan membahayakan tanah yang diberkati ini. Karena itu sekarang, mengikuti alur adalah jalan terbaik dan supaya Fang Yuan bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin. Sementara itu, di sisi yang lain, Fang Zeng segera menemui He Fengyang dan memberikan Gu Bangau Kertas simbol petir padanya. Lalu tanpa ragu-ragu He Fengyang segera membaca isi dari surat itu. Apa anak ini? Kenapa dia meminta 5 juta Primeval Stone? Itu adalah angka yang kecil. Bahkan jika dia meminta 10 atau bahkan 50 juta pun, itu tidak menjadi harga yang mahal untuk kami. He Fengyang kini tampak menyeringai. Ketika seseorang sudah mencapai alam Gu Immortal, perhatian mereka hanya tertuju pada esensi abadi. Sedangkan untuk Primeval Stone, itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, karena para Master Gu Immortal itu akan sangat mudah mendapatkan Primeval Stone. Setelah itu, He Fengyang kembali melanjutkan membaca surat yang ditulis oleh Fang Yuan. Sekarang apa lagi yang dia minta? 5 Gu Spring Egg? Gu Spring Egg itu adalah Gu peringkat 5 yang bentuknya seperti telur angsa berwarna putih. Setiap Gu Spring Egg itu bisa menumbuhkan mata air roh yang skalanya kecil. Dan setiap mata air roh skala kecil itu setidaknya bisa menghasilkan 100 juta Primeval Stone sebelum akhirnya mata air itu menghilang. Meski begitu, sayangnya harga dari Gu Spring Egg itu sangatlah mahal. Kini He Fengyang tampak bergumam. Bahkan Fang Yuan yang seorang manusia fana rupa-rupanya mengetahui pentingnya Gu Spring Egg. Terkait Gu ini, bahkan para Gu Immortal pun sangat menginginkannya. Jadi bagaimana mungkin sekte kami akan memberikan 5 buah Gu Spring Egg? Sudah, ku berikan 3 saja. Itu sudah lebih dari cukup. Karena cepat atau lambat, tanah yang diberkati itu akan menjadi milik dari Sekte Bangau Abadi. He Fengyang sangat percaya diri. Kembali He Fengyang membaca lagi daftar Gu Worm yang diberikan oleh Fang Yuan. Lalu untuk apa ini? Kenapa dia menginginkan begitu banyak Gu Worm peringkat 1 dan 2? He Fengyang mengerutkan keningnya. Tunggu, apa ini? Apakah anak ini memiliki kewaspadaan yang tinggi? Apakah dia takut kalau langsung meminta Gu peringkat 5? Karena itu dia mencoba untuk mencari cara dan mengakalinya. Artinya
anak ini memutuskan untuk menyempurnakan Gu itu sendiri daripada memintanya. Tunggu, rupa-rupanya anak ini tidak bisa diremehkan. Tapi, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak penyempurnaan resep Gu peringkat 5? Apakah mungkin anak ini memiliki latar belakang yang tidak sederhana? He Fengyang mulai berpikir keras. Namun, beberapa waktu kemudian, dia kembali memandang remeh Fang Yuan. Bagaimanapun, menyempurnakan sebuah Gu peringkat 5 itu tidaklah mudah. Dan menurut He Fengyang, Fang Yuan terlalu gegabah karena membuat keputusan seperti ini. Tapi, He Fengyang tidak begitu mengenali Fang Yuan. Dan yang lebih penting lagi, He Fengyang tidak mengetahui kalau Gu perjalanan abadi yang Fang Yuan gunakan itu adalah Gu yang berhasil ia sempurnakan sendiri. Kemudian, He Fengyang kembali membaca surat itu. Sekarang apa lagi? Dia juga menginginkan Gu peninggalan emas kuning dan 3 Gu peninggalan kristal ungu. Membaca ini, He Fengyang seperti mendapatkan petunjuk yang sebenarnya. Apa yang direncanakan oleh Fang Yuan. Saat ini kultivasi Fang Yuan berada di peringkat 4 tahap atas. Kalau Fang Yuan menggunakan Gu peninggalan emas kuning, maka kultivasinya akan langsung naik menjadi peringkat 4 tahap puncak. Lalu setelahnya, Fang Yuan akan menjadi peringkat 5 tahap awal dan dengan menggunakan 3 Gu peninggalan kristal ungu dalam satu lonjakan. Kultivasi Fang Yuan juga akan mencapai peringkat 5 tahap puncak. Kalau itu terjadi, anak itu akan menjadi ancaman yang serius. Pada dasarnya, Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah. Dan tentu mereka juga memiliki sumber daya yang melimpah. Bahkan, hanya dengan 4 Gu peninggalan emas ataupun 3 peninggalan Gu kristal ungu, itu tidak akan menjadi harga yang mahal untuk mereka. Tetapi, karena itu bisa menjadi sebuah ancaman, tentu mereka tidak bisa memberikannya begitu saja. He Fengyang kini tersenyum. Baiklah kalau begitu. Sekarang pertama-tama aku cukup memberinya 1 Gu kristal ungu untuk memancing dirinya. Lalu, aku akan bernegosiasi lagi dan menukarkannya dengan Gu nyali. Memang pada dasarnya He Fengyang itu sebenarnya menginginkan Gu nyali untuk meningkatkan jiwa dari para murid dari Sekte Bangau Abadi. Dengan meningkatnya jiwa mereka, otomatis mereka nanti bisa mengendalikan bangau-bangau dengan lebih baik. Dengan begitu mereka bisa menjadi jauh lebih kuat. Kini He Fengyang kembali membaca surat itu. Dan setelahnya, dia menyadari akan sesuatu. Sepertinya rencana anak ini memang ingin menyempurnakan Gunya sendiri. Tapi, ini agak aneh. Kenapa dia membutuhkan beberapa bahan ini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku sungguh tidak bisa menebaknya. Tapi, ini bukan masalah. Mungkin saja anak itu memang dengan sengaja menulisnya dan mencoba untuk mengalihkan perhatianku. Bagaimana mungkin? Dia akan benar-benar menyempurnakan Gu yang sangat langka. Lagi pula aku tidak akan memberikan semua keinginannya sekaligus. Aku harus membuatnya merasa cemas agar aku tahu apa rencana yang dia inginkan sebenarnya. Tapi untuk transaksi ini sekarang, aku akan memberinya 1 tong anggur kenaikan. Gumam He Fengyang. Anggur kenaikan itu adalah anggur kualitas terbaik yang diseduh oleh tetua tertinggi ketiga Sekte Bangau Abadi. Dahulu kala saat suatu perjamuan terjadi, tetua tertinggi ketiga sedang dalam suasana hati yang sangat baik, lalu menghadiahi He Fengyang 3 tong anggur kenaikan. Tapi karena He Fengyang sendiri tidak terlalu suka minum, maka anggur itu tidak terlalu berguna baginya. Jadi He Fengyang ingin menghadiahkannya 1 pada Fang Yuan. Setelah itu, He Fengyang kembali membaca
rincian dari jasad kepiting rawa yang sudah dijabarkan lengkap oleh Fang Yuan. Oh, sepertinya bencana duniawi kali ini disebabkan oleh kepiting rawa ini. Tapi memang harus kuakui bahwa keberuntungan anak ini sungguh bagus. Dia memanfaatkan kekuatan Gunung Danghun untuk menghancurkan jiwa kepiting rawa, lalu mendapatkan jasadnya dengan lengkap tanpa kerusakan sedikit pun. Tapi anehnya, kenapa anak ini tidak meminta Rockman saja? Apakah karena kemampuannya yang terbatas itu, jadi dia tidak mengetahui informasi tentang Rockman? Atau sekelompok Rockman yang bermigrasi di kala itu masih hidup sampai sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Informasiku masih sangat sedikit. Aku harus lebih menggali lagi informasi dari anak ini. Gumam He Feng Yang. Ya, bagaimanapun baik itu tentang tanah yang diberkati ataupun tentang sosok Fang Yuan, masih banyak sekali informasi yang belum diketahui oleh He Feng Yang. Tapi, setelah Fang Yuan merebut warisan Gu Immortal, Sekte Bango Abadi sudah mengirimkan para tetua sekte ke perbatasan selatan untuk menyelidiki berbagai fakta tentang Fang Yuan. Dan setelah itu, beberapa hari pun berlalu. He Feng Yang sudah menyiapkan semua bahan yang diminta oleh Fang Yuan dan melakukan pertukaran dengan cepat. Setelah pertukaran itu, Fang Yuan kini berjalan menuju sebuah padang di tanah yang diberkati. Fang Yuan bersama dengan roh tanah dan dia kemudian berkata, "Tanamlah spring egg itu di sini. Biarkan dia tumbuh dengan baik." Roh tanah pun menganggukkan kepalanya, lalu segera menanam Gu Spring Egg di tanah itu. Dan tidak perlu waktu lama, mata air menyembur keluar dari tanah, dan mata air itu berwarna putih susu, serta menghasilkan uap air. Setelah beberapa saat kemudian, Fang Yuan bisa merasakan energi primeval yang mulai terpancar di udara. Energi primeval adalah energi asal dari semua makhluk hidup. Dengan meningkatnya energi ini, maka tanah yang diberkati akan menjadi lebih subur. Para binatang juga akan semakin sejahtera. Lalu, ini juga akan memberikan manfaat untuk para Rockman, pikir Fang Yuan. Dengan begini, rencanaku sudah mulai berjalan. Dengan ketiga mata air roh ini, maka ini bisa menghemat penggunaan esensi abadi anggur hijau milikku, kata Fang Yuan. Dan setelah itu, Fang Yuan pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu, karena energi primeval itu menyebar dengan cepat, para Rockman pun segera datang berkumpul di tempat itu. Para Rockman yang sebelumnya menjadi satu kelompok besar, kini akhirnya terbagi menjadi 3 berdasarkan lokasi dari spring egg itu ditanam. Dengan begitu, para Rockman pun dapat hidup dengan lebih baik dan mereka menjadi lebih subur dan berkembang biak dengan sangat baik. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita akan sambung lagi di bagian berikutnya di next video. Nah, kalau misalnya rekan-rekan suka dengan cerita gua dan mau untuk sedikit traktir miminnya, boleh banget bisa lewat traktir. Itu aja untuk hari ini. Thank you, see you again di next video, dan bye.